suatu negara oleh kekuatan yang lain tidak lagi harus dengan fisik, namun bisa menggunakan proksi, mengintervensi pemilu, dan memilih pejabat untuk pada saatnya pejabat tersebut bisa dikendalikan, bahkan menjadi boneka bagi kepentingan lain yang bukan tujuan dan kepentingan negara. Adalah salah satu bahaya dari proxy war yang saya katakan hal ini diperburuk dengan tumbuh dan kembangnya oligarki kekuasaan di negeri ini. Kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang, dan lebih tidak beruntung lagi bagi kita semua, mereka melakukan dengan topeng konstitusi. Itu berarti menuju 2027 akan ada seseorang yang bakal punya menantu baru. Jadi dia tunggu nanti ada menantu baru supaya nanti ada gubernur baru yang akan dipilih di 2027. Kira-kira begitu pikirannya kan. Artinya ada permainan yang sangat curang dalam upaya untuk memanipulasi ketidakmampuan kaderisasi. Kan ini semua karena nggak ada kader, maka ditunggu sampai 2027 dengan alasan COVID segala macam. Itu ngacoknya di situ tuh. Dengan imbalan akan capres-capres oligarki bakal terus meminta tumbal di kalangan rakyat kecil? Jawabannya karena mereka harus membayar lunas utang budi kepada oligarki. Capres oligarki dan pada saat menjadi presiden akan menjadikan dirinya sebagai suksesor bagi kepentingan-kepentingan oligarki, termasuk kepentingan bisnis dan ambisi-ambisi oligarki. Proxy war yang telah menjadi satu ancaman yang luar biasa terhadap kedaulatan suatu bangsa. Jadi kalau capres itu bukan dari rakyat, bukan pilihan rakyat, tapi pilihan dari atas oligarki, ya maka pasti akan ada yang namanya proyek tangki. Ya misalnya ya kemarin ada narasumber saya yang mengatakan fenomena 2019 misalnya. Kenapa the ruling party misalnya itu justru tidak memegang tampuk pimpinan tim pemenangan misalnya. Malah orang lain yang belum terlibat dalam politik. Adakah koinsidensi begitu saja ya? Ataukah karena ada oligarki yang meminta atau memaksakan? Yang saya mau tanya, Jokowi sampai nggak 2024? Karena memang orang tiba pada soal untuk bagaimana mengevaluasi politik Indonesia. Kalau Habib Rizik dimunculkan, dia bukan momentum. Karena momentum itu tersedia setiap minute, setiap detik ada momentum. Sekarang momentum itu harus diisi dengan monumen. Momentum menjadi momentum menjadi momentul kalau ada monumen. Habib Rizik itu monumen. Jadi monumennya udah ada, Babe Ridwan. Apa monumennya? Yaitu batas antara yang etis dan tidak etis diperlihatkan oleh Habib Rizik. Batas antara intelektual dan tidak intelektual diperlihatkan oleh Habib Rizik. Batas antara justice dan injustice diperlihatkan oleh Habib Rizik. Saya bahas satu-satu ya. Coba kita lihat. Orang akhirnya nunggu kontras moral antara rejim Jokowi dan Habib Rizik. Kontras itu diperlihatkan di sidang pengadilan. Jadi terbentuk fasilitas baru sekarang. Bagaimana mengukur legitimasi Jokowi? Nggak usah pakai survei, pakai kontras moral itu. Ini adalah sesuatu yang kualitatif, tidak kuantitatif. Tentu orang bilang iya kontras moral, tapi dia nggak bisa diukur dengan surveinya Kodari, CS. Imbalan akan dibantu misalnya, hunus, kita tidak tahu. Nah, karena itu ya, isu ini adalah isu yang orang semua sudah tahu. Jadi kalau nanti buzzer bilang, wah itu fitnah dan lain sebagainya, wah buzzernya kebangetan. Maksudnya, udahlah, kita boleh berdebat, berbeda pendapat, ya kan? Tetapi yang one thing for sure, jangan korbankan kebaikan negara. Habib Rizik bebas, keluar lapas, langsung ke Petamburan, Mega Mendut.
Mantan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab bebas hari ini. Rabu 20 Juli 2022, HRS bebas dan akan berkumpul dengan keluarga di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum HRS Aziz Yanuar mengatakan HRS saat ini sudah bebas dari tahanan dan akan berkumpul dengan keluarga pada Rabu 20 Juli 2022. Kini HRS sudah dalam perjalanan usia keluar dari Lapas Cipinang, Jakarta. Alhamdulillah Habib Rizik sudah bebas bersyarat. Sekarang beliau sama saya. Ini sedang di jalan dari tahanan Cipinang pagi tadi pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Kata Aziz saat dihubungi FIFA Rabu 20 Juli 2022. Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab saat tiba di Petamburan, Jakarta. Aziz Yanuar menyebutkan setelah kebebasannya, HRS akan berkumpul dengan keluarganya di Megamendung, Bogor. Namun sebelum berkumpul dengan keluarganya di Megamendung, HRS akan berkunjung sebentar ke Petamburan. Akan langsung berkumpul dengan keluarga di Megamendung. Tapi sekarang saya sama Habib Rizik sedang di jalan menuju ke Petamburan, tutur Aziz Yanuar. Habib Rizik bebas, keluar lapas, langsung ke Petamburan, Megamendung. Mantan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab bebas hari ini. Rabu 20 Juli 2022, HRS bebas dan akan berkumpul dengan keluarga di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum HRS Aziz Yanuar mengatakan HRS saat ini sudah bebas dari tahanan dan akan berkumpul dengan keluarga pada Rabu 20 Juli 2022. Kini HRS sudah dalam perjalanan usia keluar dari Lapas Cipinang, Jakarta. Alhamdulillah Habib Rizik sudah bebas bersyarat. Sekarang beliau sama saya. Ini sedang di jalan dari tahanan Cipinang pagi tadi pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Kata Aziz saat dihubungi FIFA Rabu 20 Juli 2022. Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab saat tiba di Petamburan, Jakarta. Aziz Yanuar menyebutkan setelah kebebasannya, HRS akan berkumpul dengan keluarganya di Megamendung, Bogor. Namun sebelum berkumpul dengan keluarganya di Megamendung, HRS akan berkunjung sebentar ke Petamburan. Akan langsung berkumpul dengan keluarga di Megamendung. Tapi sekarang saya sama Habib Rizik sedang di jalan menuju ke Petamburan, tutur Aziz Yanuar. Habib Rizik bebas, keluar lapas, langsung ke Petamburan, Megamendung. Mantan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab bebas hari ini. Rabu 20 Juli 2022, HRS bebas dan akan berkumpul dengan keluarga di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum HRS Aziz Yanuar mengatakan HRS saat ini sudah bebas dari tahanan dan akan berkumpul dengan keluarga pada Rabu 20 Juli 2022. Kini HRS sudah dalam perjalanan usia keluar dari Lapas Cipinang, Jakarta. Alhamdulillah Habib Rizik sudah bebas bersyarat. Sekarang beliau sama saya. Ini sedang di jalan dari tahanan Cipinang pagi tadi pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Kata Aziz saat dihubungi FIFA Rabu 20 Juli 2022. Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab saat tiba di Petamburan, Jakarta. Aziz Yanuar menyebutkan setelah kebebasannya, HRS akan berkumpul dengan keluarganya di Megamendung, Bogor. Namun sebelum berkumpul dengan keluarganya di Megamendung, HRS akan berkunjung sebentar ke Petamburan. Akan langsung berkumpul dengan keluarga di Megamendung. Tapi sekarang saya sama Habib Rizik sedang di jalan menuju ke Petamburan, tutur Aziz Yanuar. Satu negara oleh kekuatan yang lain tidak lagi harus dengan fisik, namun bisa menggunakan proksi, mengintervensi pemilu dan memilih pejabat untuk pada saatnya pejabat tersebut bisa dikendalikan, bahkan menjadi boneka bagi kepentingan lain yang bukan tujuan dan kepentingan negara.